Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Kamelia ikut tante. Reni berusaha menarik tangan Kamelia untuk masuk ke dalam kamar. Tapi seketika ucapan Nilam membuat tiga wanita itu menatap tidak percaya. Maaf tante, rumah ini tidak menampung orang asing. Belakangan ini sedang marak kasus pencurian. Aku tidak mengenal wanita itu, jadi maaf jangan tante seenaknya memberi tempat dia di rumahku. Rahang Safri terbuka dengan tak elegan. Tidak menyangka Nilam berkata demikian. Mama tidak pernah mengajarimu bersikap sombong seperti ini. Sejak kapan kamu arogan dan sok kaya tidak jelas seperti ini Nilam? Tidak membentak tapi serat kegeraman. Andai Nilam belum tahu keburukan mamanya. Andai ia tak mengenal Alvaro. Andai, semuanya sudah hancur kini Nilam tidak bisa lagi memandang mamanya seperti dulu. Melihat respon mamanya membuatnya sadar, wanita itu tidak benar mengenalnya. Nilam mengangkat wajahnya, menatap lekat pada mamanya yang menunggu jawaban, tapi tatapan datar Nilam membuat Safitri tersentak. Nilam selama ini terlalu sayang pada mamanya. Selama ini yang Nilam tahu mamanya memang gaul banget, punya geng ala-ala ibu sosialita. Tiap bulan ada aja acaranya, yang pestalah, arisanlah, keluar negerilah, pokoknya hal yang berbau sultan. Ngabisin duit, tapi Nilam gak masalah, yang penting mamanya happy. Tidak menyangka jika dia hanya diperalat. Benar bukan? Mengaku sakit. Setiap bulannya di tanggal yang sama Nilam mengirim uang untuk berobat ibunya. Bukan soal materi. Tapi Nilam juga dihantui kekhawatiran setiap detiknya. Selama ini Nilam pikir saking sayangnya sang mama sampai tidak ingin melihatnya merasa khawatir jika mendampinginya berobat. Tidak hanya uang, Nilam juga ditekan secara mental. Ternyata yang dipikirkan, yang dikhawatirkan yang didoakan setiap detiknya agar supaya sembuh, justru hanya pura-pura. Yuda pun tahu seberapa besar pengorbanan Nilam untuk ibunya. Mungkin karena itulah dia menyadari mantan istrinya terlalu banyak disakiti. Kenapa mama marah? Aku hanya khawatir. Lagian dia tidak aku kenal. Memangnya siapa dia? Anak tante Reni? Bahkan tante masih setia melajang. Anak kenalan mama? Bagaimana mama bisa memiliki kenalan jika sepanjang waktu mama sibuk berobat? Jangankan sibuk mencari teman, membalas pesan dariku saja mama tidak sempat. Atau jangan, Nilam sengaja menggantung ucapannya yang membuat Safitri dan Reni menahan napas. Atau mama menemukannya di jalan dan dia sedang mencari tempat tinggal. Oh, kasihan sekali. Hentikan omong kosongmu, bentak Kamelia penuh amarah. Tolong tinggalkan rumah kami sebelum saya berbuat kasar padamu. Itu bukan suara Nilam melainkan suara Alvaro. Alvaro menatap tajam pada mama mertuanya. Siapa yang Anda bawa ini ma? Kenapa kurang ajar sekali? Sangat kentara orang tuanya tidak mampu mendidik dengan benar. Hardik Alvaro dengan raut penuh ketegasan. Di sebuah bangku yang berada di tengah ruangan dua orang yang pernah saling mencintai duduk berhadapan. Bagaimana kabarmu? Tanya si pria basi. Baik, setelah melihatmu masih peduli padaku. Ruliana terlihat pucat dengan wajah polosnya. Aku kesini ingin memberimu ini. Yuda menyodorkan sebuah amplop. Aku sudah katakan, bahwa aku tidak mau bercerai denganmu. Tegas Ruliana tanpa melihat amplop yang Yuda berikan. Yuda terkekeh sinis. Kamu tahu Ana, setelah melihatmu seperti ini aku sadar, jika apa yang pernah kurasakan selama ini padamu bukanlah perasaan cinta melainkan sebuah obsesi. Mendengar perkataan Yuda Ruliana menunduk. Aku memang berniat menceraikanmu.
Tapi ibu menentangnya dengan keras. Aku tidak tahu mengapa ibu mau aku mempertahankan kamu sedang kamu sendiri tak pernah menganggap beliau. Perkataan Yuda praktis membuat Ruliana mendongak. Matanya melihat amplop yang Yuda berikan. Itu memang surat gugatan cerai, tapi aku belum menandatanganinya. Aku masih ingin mendengar pendapatmu. Aku tidak mau bercerai, Mas. Yuda menatap wajah Ruliana. Wanita di hadapannya terlihat murung, wajahnya pucat, tubuhnya tak terawat serta di bawah matanya terdapat lingkaran hitam meski samar. Kemana getaran itu pergi? Mengapa benar tidak tersisa? Yuda tidak banyak bicara setelahnya, sampai pada saat jam besuk habis. Sampaikan ucapan terima kasihku pada ibu, dan katakan aku minta maaf. Yuda yang sudah memutar tumit, kembali berbalik. Di sana Ruliana yang akan dibawa masuk oleh petugas sipir tampak menitihkan air matanya. Membuat Yuda sempat membatu. Tidak ada raut marah di sana, hanya ada raut penyesalan. 1 hari telah berlalu setelah Alvaro mengusir Camelia terang-terangan. Lucunya Savitri tidak ikut pergi, justru Reni yang ikut keluar dari rumah Nilam. Saat ini Alvaro dan Nilam juga pilih bekerja seperti biasa. Tidak terlalu menganggap kehadiran Savitri. Puluhan kali Savitri menghubungi Nilam, tapi wanita itu abai. Mungkin karena saking kesalnya dengan putrinya. Savitri berniat mendatangi Nilam ke kantor. Gedung berlantai 2 yang dulu ditinggalkan oleh mendiang suaminya kini telah bertransformasi menjadi gedung pencakar langit. Bukan Savitri tidak tahu, tapi dia tidak ikut merasakan prosesnya. Setiap kali Nilam datang ke rumahnya, Savitri tidak pernah menanyakan kemajuan perusahaan. Yang ada dia hanya menanyai Nilam perihal putrinya yang betah sendiri meskipun sudah lama bercerai. Tak terhitung sudah berapa kali dia mencibir sang putri belum bisa move on dari Yuda. Dan tanpa ia sadari itu menyakiti hati Nilam. Bahkan saat Nilam tengah berjuang di negeri orang untuk move on dari masa lalu serta berjuang dengan kehamilannya, hanya sesekali dia mendampingi. Masih jam kerja kalau kamu lupa, peringatan Nilam ketika Alvaro meniup telinganya sedang ia tengah sibuk dengan komputer di depannya. Memangnya kenapa kalau masih jam kantor, tidak ada yang akan melarang? Ya, tapi belum waktunya. Terus kapan waktunya? Kejar Alvaro. Seorang pria besar tidak hanya membutuhkan istri yang bisa dibawa ke atas ranjang tapi juga istri yang hebat. Karena kita sama tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi tetap harus disiapkan. Alvaro paham kenapa istrinya bicara seperti itu, karena dia wanita yang akhirnya harus membesarkan Milea seorang diri dan bisa mengambil alih semua peran suaminya. Nilam memang wanita yang hebat dan Alvaro bangga bisa memilikinya. Baiklah, sebaiknya kita tidak membicarakan ini. Alvaro mencium bibir Nilam sekilas. Aku juga hanya seorang suami yang tidak ingin berdebat dengan istrinya. Cibir Nilam. Alvaro tergelak, kamu yang kupilih, dan aku sudah menikahimu. Alvaro akan menjaga dan melindungi perasaan Nilam, tidak akan dia biarkan siapapun menyinggung atau menyakiti hatinya sekecil apapun itu. Alvaro menunduk untuk mencium puncak kepala Nilam sambil menggenggam jemarinya erat-erat. Bawa aku ke kamar, bisik Nilam yang memancing gelak tawa Alvaro. Ini masih jam kerja. Alvaro mengembalikan kata Nilam. Nilam mencubit perut Alvaro kesal. Tapi kemudian mereka sama tertawa lepas, seolah ada yang lucu. Alvaro mendekat ke sisi leher Nilam dan berbisik dengan begitu intim, rasakan aku yang sedang berada di dalam tubuhmu. Detik setelahnya Alvaro sudah mengangkat tubuh istrinya ke dalam gendongan. Ia melangkah ringan menuju ruang pribadi Nilam. Bersama dengan pintu yang tertutup, pintu ruangan Nilam terbuka dari luar. Savitri sempat melihat bagaimana putrinya tertawa bahagia bersama laki
laki yang tak direstui. Hatinya merasa aneh melihat hal itu. Terasa janggal, atau memang selama ini dia tidak pernah melihat Nilam yang tertawa lepas seperti itu? Savitri mengurungkan niatnya menemui Nilam. Ada sebagian hatinya yang merasa tercubit melihat kemanjaan Nilam tadi. Bukankah terakhir dia pernah melihat raut manja itu sekitar 10 tahun yang lalu, raut manja yang ditunjukkan Nilam pada mendiang suaminya? Apa selama ini Nilam tidak bahagia? Jangan tegang, aku janji akan hati-hati. Rasanya Nilam ingin tertawa mendengar janji pria yang telah menjadi suaminya ini. Padahal sejak tadi dia membiarkan dirinya dibelai oleh tangan Alvaro. Nilam akui dia masih sangat sensitif karena jarang dijamah. Benar bukan? Dulu berumah tangga dengan Yuda sentuhannya meninggalkan trauma. Sementara baru saat bersama Alvaro, lah Nilam dapat merasakan yang namanya cumbu mesra, dan ini masih begitu awal untuk hubungan mereka. Kadang Nilam masih merasa malu untuk bereaksi meskipun rasanya sangat membuat gelisah. Nilam bahkan tidak bisa mengukur lagi sebesar apa rasa malunya ketika Alvaro terus memuja menyentuhnya di mana-mana. Nilam cuma mampu mengerjap lemas dan pasrah karena ingat dirinya tidak boleh menolak. Kita akan ada meeting penting 1 jam lagi. Nilam mengingatkan suami berondongnya. Karena takut seperti sebelumnya Alvaro akan terlena. Bukan hanya Alvaro, tapi Nilam akui mereka bisa benar lupa waktu ketika sudah saling memberi dan menerima dengan pergumulan panas. Oh, Al, jerit Nilam tertahan, ketika Alvaro menggigit kecil atas pusarnya. Sebut namaku. Lelaki itu sudah merangkak naik menaungi tubuh istrinya. Alvaro. Ya, begitu. Al, oh. Baik Alvaro maupun Nilam menikmati kebersamaan mereka dengan berolahraga ranjang di siang bolong. Nilam tidak mengira dia sendiri bisa sangat menikmati setiap kebersamaannya dengan Alvaro. Pria itu sangat gagah dalam hal apapun, terlebih untuk hal yang satu itu. Menikah denganmu 1 bulan bisa membuat rambutku cepat panjang. Nilam yang sedang mengeringkan rambutnya menyampaikan keluhannya. Alvaro yang masih berbaring sembari memandangi Nilam tampak menyatukan alisnya, seolah berkata, mengapa bisa begitu? Aku harus keramas setiap hari sekarang. Hah? Loh, serius nanya, memangnya wanita tidak setiap hari cuci rambut? Aku pribadi sih enggak, kamu setiap hari memang cuci rambut? Iya, kan aku nggak mau bikin orang tidak nyaman dekat denganku kalau aku bau. Apa aku bau? Tidak. Tapi aku nggak cuci rambut setiap hari. Ini bukannya bersiap untuk meeting, mereka malah diskusi tentang cuci rambut. Mandilah, biar aku rapikan kemeja dan jasnya. Nilam yang sudah menata rambutnya sedemikian rupa menghampiri di mana sang suami berbaring. Cium dulu, manja Alvaro. Beneran aku bisa ketinggian meeting jika kamu kayak gini terus. Kita berdua? Ya, makanya. Sayang aku hanya minta cium, kamu yang ngajak debat. Alvaro tidak mau kalah. Awas aku ditarik lagi, ancam Nilam yang membuat Alvaro tertawa gemas. Tidak masalah kita kehilangan 1 tender, masih banyak tender yang lain. Tuh, kan, Nilam kesal tapi Alvaro malah tertawa lepas. Di rumah, Savitri mandir memikirkan kejadian di kantor. Tawa Nilam, raut bahagia yang terpancar dari wajah sang putri sulung mengusik hatinya. Selama ini Nilam tidak pernah berkeluh kesah tentang apapun. Setiap ada masalah Nilam tidak pernah mengajaknya bicara. Bukan tidak pernah mengajaknya bicara, tapi selama ini dia hanya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa anak yang dulu selalu menomorsatukan dia kini terkesan menjauh? Ada jarak tak kasat mata, ada benteng yang seperti tengah Nilam bangun untuk membatasi interaksi mereka. Hingga pukul 6 sore, putrinya itu baru pulang dari kantor.
Saat Nilam masuk ke rumah dan menyapa Milea, Savitri terus memperhatikan, dalam hatinya berkata. Setelah menyapa Milea, Nilam pasti akan menghampiri dirinya untuk mencium tangan. Savitri sedikit menegakkan tubuhnya di sofa, menghitung dari 5, 4, 3, 2, dan hatinya langsung mencelos saat Nilam pergi dari hadapan sang putri tanpa menyapanya. Nilam, panggil Savitri. Dia berdiri tegak dengan raut jengkel. Nilam berhenti setelah beberapa langkah, menoleh menghadapnya. Kamu tidak lupa mama di sini kan? Tanyanya sarkas. Tidak. Aura ibu direktur tidak diragukan lagi. Savitri tidak percaya melihat tanggapan Nilam. Mama tidak menyangka kehadiran mama kamu abaikan seperti ini. Tahu begini mama mending gak usah pulang, gertak Savitri mengungkapkan kekecewaannya. Nilam tersenyum, dia melihat keberadaan putrinya. Milea, masuk kamar, nanti biar mbak yang bereskan bukunya. Pinta Nilam pada putrinya. Savitri agak kaget, dia melupakan kehadiran cucunya. Karena tersulut emosi, Nilam mengantarkan kepergian Milea lewat pandangan. Begitu melihat putrinya sudah hilang di balik pintu, Nilam kembali menatap ibunya. Ma, aku nggak pernah minta mama pulang untuk hal apapun. Selama ini aku tidak pernah membebani mama dengan meminta mama pulang untukku. Laki itu membawa pengaruh buruk untukmu. Lihat, baru menikah beberapa hari kamu sudah berani melawan mama. Loh. Kok Alvaro dibawa? Aku capek maaf aku mau istirahat. Begini cara kamu bersikap kepada orang yang telah melahirkanmu, mau jadi anak durhaka kamu ya? Tumit Nilam kembali berputar. Nilam marah, sangat sakit hati dengan kata ibunya. Tapi wanita cerdas dan berkelas marahnya harus tetap santun kan? Peran seorang ibu tidak hanya melahirkan anaknya. Aku juga punya anak ma. Apa saja peran seorang ibu aku tahu. Ibu dalam keluarga memegang berbagai peranan penting. Ibu adalah menteri pendidikan, bagi anak-anaknya, mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan norma, fisik dan mental, intelektual, dan psikologi sehingga terbentuk kepribadian yang baik dalam diri sang anak. Tapi sayang ibuku, mama yang selama ini kuhormati tidak berperan seperti yang kukatakan tadi. Semua dilimpahkan pada pengasuh, jadi bukankah maklum jika aku tidak pandai bersikap hormat? Pantaskah seorang anak menilai karakter ibunya seperti itu? Sekarang kamu berani menanyakan peran ibumu? Bahkan di negeri orang ibumu ini berjuang agar tetap hidup untuk bisa mendampingimu sampai sekarang, kamu sendiri tahu. Tapi sayangnya aku tidak tahu, potong Nilam, sama sekali tidak bermaksud kurang ajar. Sekuat tenaga menahan diri agar tidak menangis. Tapi Nilam gagal. Air mata kekecewaan itu tetap mengalir dari matanya yang terpejam rapat. Tidak ada yang lebih menyakitkan ketika seorang anak ditipu oleh ibu kandungnya sendiri. Kaget Savitri melihat putrinya yang menangis. Sampai kapan sih Mama akan terus menancapkan duri tajam di hidupku. Apa yang kurang denganku selama ini? Bukankah aku yang berjuang untuk Mama? Sesak di dadanya, mempengaruhi suara Nilam. Nilam, apa maksud kamu? Savitri hendak menyentuh tangan Nilam tapi langsung Nilam tepis. Kenapa Mama tega, mengkhianati kepercayaan ayah? Kenapa Mama bisa punya anak dari laki lain? Raung Nilam penuh kekecewaan. Nilam, kamu, Mama bisa jelaskan? Nggak ada yang perlu dijelaskan. Tegas Nilam dengan napas naik turun. Pura sekarat, uang yang ku berikan selama ini Mama pakai untuk menghidupi putri Mama yang lain. Tidak tahukah Mama aku di sini matian mencarinya, siang tidak tahu siang, malam tidak tahu malam, kaki jadi kepala jadi kaki. Tidak tahu kan Anda? Saat hampir kehilangan kendali atas dirinya, Nilam ditarik ke dalam pelukan sang suami.
Sayang, sudah, bisik Alvaro. Savitri, wanita itu bahkan hampir lupa caranya berkedip. Inikah akhirnya? Saat hampir kehilangan kendali atas dirinya, Nilam ditarik ke dalam pelukan sang suami. Sayang, sudah, bisik Alvaro. Savitri, wanita itu bahkan hampir lupa caranya berkedip. Inikah akhirnya? Sayang, udah, bisik Alvaro sekali lagi. Enggak, Al, udah cukup aku memendam rasa sakit ini, kupikir hanya ada ungkapan anak durhaka di dunia ini. Enggak tahunya label orang tua durhaka juga begitu pantas disandang oleh mamaku. Nilam tidak menutupi rasa sakit hatinya untuk kali ini. Mungkin perkataan Savitri sudah benar menyakitinya. Hingga biasanya Nilam yang bisa menghadapi masalah dengan tenang kini tak lagi bisa menahan luapan kemarahannya. Demi Tuhan, aku ingin bertanya ini kepada Anda. Bagaimana wanita terhormat yang begitu terpandang bisa berbuat zina puluhan tahun? Nilam, kelak. Tamparan yang akan dilayangkan Savitri pada Nilam ditangkis oleh Alvaro. Rahang Alvaro mengeras, benar tidak habis pikir dengan perlakuan mama mertuanya. Sementara Savitri menatap wajah anak pertamanya dengan penuh kekecewaan. Anda tersinggung? Tentu Nilam tidak gentar. Jaga mulutmu Nilam, aku ini ibumu. Sekali lagi Savitri yang hendak menamparkan Nilam, tangannya ditangkis lagi oleh Alvaro. Aku tentu tidak bisa menolak kebenaran itu kan Ibu Savitri, meskipun jika aku bisa aku ingin tidak dilahirkan dari rahim seorang wanita seperti Anda. Nilam sudah cukup lelah dengan kegiatannya hari ini ditambah ibunya yang mengatainya yang tidak, ia capek, ingin istirahat, dia butuh mendinginkan otaknya supaya bisa berpikir jernih. Alvaro memasang badan, tak sekalipun mengalihkan pandangannya dari gerik Savitri. Aku mau istirahat. Alvaro sigap merangkul pinggang istrinya, namun, baru saja hendak menaiki undakan tangga suara Savitri kembali terdengar. Masalahnya kamu tercipta dari benih laki yang sudah merebut kebahagiaanku. Ayunan kaki Nilam langsung terhenti begitu kalimat itu meluncur dari bibir wanita yang melahirkannya. Apa itu salah Nilam? Dari sekian juta kalimat mengapa Savitri harus berucap demikian? Laki yang sangat kucintai adalah ayah dari Camelia. Sejak kecil kami bersama, ayahmu penyebab hubungan kami tidak disetujui. Mata Nilam terpejam rapat mendengar keluhan ibunya. Benar tidak berperasaan. Jika Anda menyesali kehadiran saya, harusnya Anda tidak perlu membiarkan saya tumbuh di rahim Anda, gugurkan saja, dan tidak perlu melahirkan anak orang yang tidak Anda cintai. Jangan lancang kamu Nilam, geram Savitri. Mama tahu, meskipun aku adalah anak yang tidak Anda harapkan kehadirannya, tapi akulah satu-satunya anak Anda yang sah di mata hukum dan agama. Sementara putri kesayangan Anda itu tak lebih hanya anak hasil zina, sebab tak satu pun hukum membenarkan poliandri. Nilam tidak ragu lagi menghakimi ibunya, seperti yang Savitri lakukan. Pergi dari rumah saya, sama seperti Anda yang menyesali kehadiran saya pun demikian. Sesak dada Nilam mengatakannya, tapi dia harus. Sekarang Nilam jadi mengingat saat putrinya dianggap kesalahan oleh Yuda. Ternyata apa yang putrinya alami tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada hidupnya. Kenapa seperti turun-temurun? Nilam tersenyum miris, ternyata dia hanya dianggap kesalahan oleh orang yang selama ini dia hormati dia sayangi dengan sepenuh hati. Kamu mengusir ibumu? Teriak Savitri. Harusnya tanpa saya jelaskan Anda paham jika kehadiran Anda sudah tidak diterima di rumah Nini. Telak. Selesai mengatakannya Nilam bergegas naik ke arah kamarnya, mengabaikan caci maki yang keluar dari mulut ibunya. Sesampainya di kamar, Nilam menangis jadinya di pelukan Alvaro. Untuk kali ini dia mensyukuri hidupnya.
Ada seseorang tempatnya bersandar, bersama Alvaro. Nilam merasa terlindungi. Lelaki yang sudah sah menjadi suaminya ini tak membiarkan siapapun menyakitinya. Bahkan Alvaro siap pasang badan supaya Savitri tidak bisa menyentuhnya barang sejengkal pun. Sementara Savitri terduduk lemas di lantai ketika Nilam benar tak menggubris teriakannya. Kini 2 koper sudah berada di hadapannya. Savitri hanya mampu berdesis mendapati dirinya diusir seperti ini. Dadanya tidak berhenti sesak mengingat ucapan Nilam. Saat ini Savitri sudah berada di rumah adiknya. Reni menatap iba kakaknya yang terus melamun. Sementara Kamelia entah pergi kemana sejak pagi. "Kemana Kamelia, Ren?" tanya Savitri setelah menyadari tengah diperhatikan adiknya. "Shopping katanya tadi." "Sejak pagi?" Reni hanya mengangguk, membuat Savitri menghela napas berat. "Kok malah foya, dia tahu aku sedang berseteru dengan kakaknya." "Bah, dia lagi buang jenuh." "Buang jenuh bagaimana? Saat ini aku sedang banyak pikiran, harusnya dia pahami dong perasaan ibunya, bukan malah cari kesenangan sendiri." Saking kesalnya dada Savitri sampai terasa nyesek. "Minum Mbak." Reni menuangkan air putih di dalam gelas untuk Savitri. "Kakak ya terlihat pucat." "Dadaku sakit, Ren," ungkap Savitri. "Bah terlalu banyak pikiran." "Entahlah," ucap Savitri meraih air putih yang adiknya suguhkan. Kegeraman Savitri semakin menjadi ketika hingga malam hari Kamelia tidak kunjung pulang. Dia marah, kesal, serta jengkel dengan putrinya itu. Bisanya sampai lupa pulang, padahal ini pertama kalinya dia datang ke Indonesia. Savitri sudah mengatakan pada Kamelia jika dia sedang di rumah. Kamelia membalas pesannya dengan satu kata. "Oke," tapi sampai berjam-jam lamanya dia tidak juga pulang. Sedangkan di kediaman Nilam, saat ini kedatangan mantan suaminya, Yuda, datang dengan bingkisan besar di tangannya. "Maaf, baru sempat memberikan hadiah untuk pengantin baru," ucapnya yang terlihat diselingi senyum tipis pada Alvaro. Nilam sudah mendengar dari Yuda jika dia tidak bisa datang ke acara pernikahannya, sebab dia tidak sanggup melihat Nilam sudah mendapatkan penggantinya. Dan Nilam tidak bisa memaksa. "Kedatanganku ke sini sekalian ingin melihat Milea." Kali ini Nilam menemuinya beserta Alvaro. Melihat tangan Alvaro yang terus menggenggam tangan Nilam membuat dadanya sedikit sesak, tapi Yuda berusaha menepis perasaan itu. Bersambung dulu ya teman-teman.